Hai Papa. Hai. Bagus ada duduk masuk preman sih. Hello. Jumpa lagi dengan kita Dina Gatika. Selamat datang di channel YouTube Dina Gatika. Kalau Anda mau dengar cerita kita lah selanjutnya, boleh subscribe ya. Subscribe, like, dan komen. Biar kita juga semangat untuk buat konten. Oke, hari ini kita mau cerita tentang pernikahan kita. Awal mula kita menikah sampai sekarang. Awal mula pertemuan sampai sekarang. Ada anakku tapi anakku lagi main, biar aja lah dia. Jangan misalnya Digo main sama Citam aja ya, oke? Dia punya dua kucing, Citam dengan Bobo. Nanti saya short ya. Oke, Papa kenalkan diri dulu Pak. Hai, saya Syari Zabi Ahmad, suami pada Dina Gatika. Jangan gitu dong Bang. Apa dia? Duduk lah. Suami aku ni memang gitu guys, dia tegang. So dia nggak pernah kan untuk macam public itu, dia belum pernah sama sekali. Jadi ya maklum ya. Pak, kan banyaklah yang mau tahu, macam mau tanya kan tentang kita, tentang sayang dengan aku, macam mana menikah. Yalah, bukan senang menikahi dengan janda dan anak satu guys gitu. Jadi macam mana awal mulanya saya kenal aku, lepas tu saya memutusin menikah dengan aku. Macam mana saya punya perasaan gitu lah. Mana kita bertemu di KL waktu saya tengah kerja lah kan. Betul. Tengah kerja, kemudian aku lalu lalang kat situ. Kemudian aku beranikan diri untuk cakap lah dengan saya kan. So, Lepas tu kenapa dan lucunya lagi ya, satu momen yang paling lucu, orang bilang sih ucapan adalah doa. Memang ucapan ialah doa, makanya berucaplah yang baik-baik karena kita mau ucapan kita membawa kebaikan gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku kenal dia ya, pertama kali jumpa, first impression aku jumpa dengan dia ngomong gini, jom kawin dengan aku katanya. Nak tak kawin dengan aku? Dia ngomongnya begitu no. Lepas tu dengan aku ya, di saat itu aku lagi ulang tahun. Memang hari itu aku ulang tahun. Malam itu juga aku memang birthday, tapi ikan aku ditinggalin teman-teman aku, dia orang pindah kerja jadi aku sendirian. So aku rasa macam iyalah kesepian kan di saat kita birthday. Lepas tu aku jumpa dengan dia, dengan suami aku, kemudian dia bilang kayak gini itu dengan bapak aku. suami. Time tu masih boyfriend Pak, boyfriend. Kemudian dia bilang gini dengan aku, nak tak kawin dengan aku, dia kata macam tu kan. Pandai tak tahu nih, di saat itu aku itu lagi birthday, aku tuh lagi, hati aku lagi suram lah, lagi memang kosong kan. Kemudian jangan di situ Digo, no pergi, jangan situ nak, jatuh. Begini atas. Kemudian dengan dia ngomong jom nikah dengan aku rasa itu satu macam kata-kata yang sangat kelakar, karena orang baru jumpa mau menikah itu nggak logik, betul Pak? Dia pun kata cuma bergurau. Nah, kemudian kita kenal, kemudian Pak, aku cakap gini, mau nikah dengan aku ni janda, anak 3. Kemudian aku bilang lah, aku ini hidupnya banyak beban, banyak tanggungan, siap ke nak nikah dengan aku? Aku cakap begitu dengan dia. Terus dia bilang gini, kenapa enggak? Dia kata kayak gitu. Kalau juga nanti kita jalanin sama-sama. Dia ngomongnya gitu. Kemudian aku anggap itu satu bercandaan lah kan, karena memang aku nggak anggap serius. Kemudian kami kenal, saling tukaran nomor telepon. Kemudian lepas tu kita memang rapat masa itu. Rapat ya sayang ya, kita message. Lepas tu saya lagi. Kemudian dia bohong dengan aku. Masa itu aku minta kita rapat, kita pernah jumpa ya Pak, kita pernah jumpa dekat Sungai Luang. Dia jemput aku, masa itu aku lagi dengan kawan-kawan. Kemudian dia ajak aku pergi makan. Lepas itu setelah itu
Lepas itu sayang apa sih kemarin itu? Oh, dia janji dengan aku. Ada satu malam sebelum aku balik ke Indonesia, dia cakap dia mau bawa aku pergi jalan-jalan keliling Kuala Lumpur. Di saat itu aku lagi cuti lah, memang lagi cuti dan nggak kerja, karena besoknya malamnya atau besoknya apa aku balik Indonesia. Besoknya aku balik Indonesia, aku tagih janji dia, aku bilang jomlah bawa aku pergi jalan. Terus dia bilang dia dijanji nih, dia kan, tapi pas time dekat berapa jam gitu ya Pak, dekat petang gitu dia message aku, dia kata kita mana? dekat sana sayang. Tuh. Kemudian dia cakap yang dia itu ada dinner company dinner. Kemudian aku macam sakit hati lah, bukan sakit hati sebenarnya, tapi kecil hati lah, sebab dia udah janji kan. Aku ni tipikal orang yang nggak bisa dijanjikan, jadi aku kecil hati. Kemudian di saat itu aku blok sayang ya. Kemudian aku tiba-tiba itu aku diamin dia, senyapin. Itu belum blok lagi tau, belum blok kontak lah, belum. Kemudian aku coba ya udahlah gitu kan, tapi di situ aku macam rasa kecil hati. Lepas tu diam, jadi malas nak cakap. Lepas tu ada satu hari aku tahu dia rupanya tengah apa sayang? Tengah dekatin siapa sayang? Tengah cuba kenal dengan kawan aku lah. Kemudian aku tahu dia kenal dengan kawan aku. Dianya nggak tahu nih, yang aku nih tahu. Jadi dianya sama sekali nggak tahu, tapi aku yang tahu. Kemudian aku blokir dia di situ. Aku putusin balik Indonesia, aku blok dia. Memang kita nggak saling kontak lagi. Sampailah berapa bulan aku duduk Indonesia, aku nggak balik lagi masuk Malaysia. Kemudian bagaimana Pak? Ini aku blokir sayang. Sayang cari aku ya. Sayang cerita lah juga. Sayang cari aku, dia WhatsApp aku tak boleh. Mungkin dia WhatsApp cuma sekedar tanya kabar, apa kabar gitu kan. Tapi di situ dia udah nggak bisa kontak aku lagi karena aku udah blokir dia. Mungkin dia nggak tahu lagi mau hubungin aku kemana kan, karena dia taunya nomor WhatsApp itu nomor Malaysia. Sementara aku udah sampai Indonesia, otomatis ganti nomor Indonesia. Lepas itu kita memang lost kontak sampai 2 bulan ya Pak, ya kan? Dari September akhir sampai November akhir kalau nggak silap. Dekat dalam 2 bulan lebih kita memang lost kontak, kita nggak saling kabar. Kemudian Pak, kita jumpa lagi gimana? Kemudian sayang, WeChat, dari WeChat. Saat itu aku ngapain Pak? Posting Chelsea ya? Bukan, Chelsea menang game, menang Liga ke? Dia ada game besar. Di saat itu dia lagi tanding tau, memang dia lagi tanding di saat itu. Karena sebelum itu aku have fun dekat, masa itu aku tinggal dekat Batam, aku have fun dengan kawan-kawan, aku enjoy, aku lupa dengan dia. Karena pun aku rasa dia bukan terlalu penting, karena singkat pertemuan, kemudian ya udah gitu aja. Lepas itu kita saling lost contact. Kemudian dia message aku dekat WeChat. Jadi WeChat itu kalau dia save nombor aku dan nombor itu tertera dengan WeChat, otomatis saling connection. Jadi dia WeChat aku, dia tanya say hi, say kabar, karena dia tahu aku penggemar Chelsea, aku sangat menggemari Chelsea. Kemudian dia message lah, di situ kita kontak lagi. Kemudian aku buka blokirannya. Setelah aku buka blokiran, aku bilang sama dia, aku blokir abang, sorry, aku bilang begitu. Kenapa? Dia jawab, dia tanya dengan aku, ya aku jawab lah dengan jujurnya, aku jawab. Aku bilang aku gak suka orang tipu aku bilang kayak gitu dengan dia, karena iyalah udah nipu itu udah lain cerita, aku bilang kayak gitu dengan dia. Berarti nggak ada macam, iyalah karena mungkin dia anggap aku kawan biasa aja, mungkin bukan siapa-siapa juga, bukan ada makna juga bagi hidup dia. Ya udah, lepas itu kita connection lagi ya Pak, kita connection lagi, kita jumpa lagi.
Di saat itu dia suruh aku balik Malaysia, karena aku dekat Batam, aku ada kerja sikit, aku ada kerjaan event, so aku mutusin oke, aku balik Malaysia. Kemudian saya mau ambil aku ya. Jadi dia 2 kali aku blokir loh guys. Tapi ya namanya jodoh, nggak tahu kemana. Ada aku takut dia orang, ayo Bobo, kita mesin sayang. Kemudian dia apa namanya Pak? Sayang bohong, bukan bohong ya sayang. Bohong ya. Dia ini baru bohong. Yang tadi itu dia benar, dia ada dinner, tapi aku nggak suka sebab udah di oke kan, lepas itu dia cancel, aku nggak suka. Jadi dia bohong dengan aku. Di saat itu aku daripada Batam ke sini naik ferry, mau jumpain dia nih, karena di saat itu ujung tahun ya Pak, kan Desember aku mau datang ke Malaysia sekedar holiday masa itu. Kemudian dianya nipu dengan aku, karena dia kata apa? Kenapa saya tipu aku masa itu? Orang tua gue masuk hospital. Dia tipu aku, dia kata orang tua dia masuk hospital. Itu buang kawan. Tapi dia keluar dengan kawan guys. Dia betul-betul tipu aku di saat itu. Keluar dengan siapa sayang? Kawan laki lah. Iyalah, kawan laki siapa? Budak KCJ. Jadi dia keluar dengan dia punya kawan-kawan. Lepas itu dia tipu aku lagi. Kemudian ya kita sakit hati lah kan. Di saat kita udah mau sampai, dia tipu kita, dia kata dia nggak boleh ambil kita. Ya udahlah gitu kan. Aku pikir ini laki-laki mungkin mau main-main ya sama aku gitu kan. Karena bukan sekali dia bohongin aku, tapi udah ketiga kali dia bohongin aku. Ya udahlah, aku pikir aku lost contactin aja dengan dia, entah kenapa. Kemudian aku bener-bener blok dia dan nggak mau ingat dengan dia lagi. Setelah itu dia ada message, saya message aku kan dari nomor message nomor lah, bukan WhatsApp lagi, karena WhatsApp aku udah blokir. Jadi dia mungkin tahu aku blokir dia, jadi dia message nomor, dia cerita lah macam-macam, dia cerita dengan aku. Dia mungkin anggap aku ini perempuan yang maunya duit saja, ya biasalah kan guys, perempuan mati. Jadi dia pikir gitu. Mungkin enggak kali apa, mungkin saya yang pernah terkenal lah, masa sebelumnya pernah kenal lah dengan perempuan Indonesia kan. Jadi dia macam rasa trauma lah kenal dengan perempuan Indonesia karena dia pernah tertipu. Jadi ya mungkin gitulah dianya kan. Kemudian dia message aku, entah kenapa aku buka dia punya blokiran dari telepon. Blokiran dari telepon, bukan dari WhatsApp. Jadi aku baca message aku. Iya, aku buka blokiran telepon saya, lepas itu masuk message. Karena mungkin itu nggak lama ya, mungkin dia message aku dalam 3 hari lepas atau 5 hari lepas, jadi masih bisa kita baca. Dia message aku, dia ceritalah begini. Di saat itu dia nggak ada duit banyak untuk jumpa aku, jadi dia takut untuk macam gua aku tuh macam terlunta dekat sini, macam iyalah karena aku di saat itu lagi belum gajian, dia kata. Jadi dia banyak message aku, panjang lebar dia message aku. Kemudian aku telepon dia kan sayang, aku telepon sayang kan. Saat itu tahun baru ya Pak, malam tahun baru pukul 8 kalau nggak salah, aku lagi di stasiun KLCC. 2017 ke 2018. Jadi kita kenal tuh dari awal 2017 September di saat aku ulang tahun. Memang benar-benar di saat aku ulang tahun, di malam aku ulang tahun. Jadi di tahun baru 2017 ke 2018 aku call dia karena aku udah baca message dia, udah terima penjelasan lah kan. Aku baca, lepas aku call dia, aku bilang, aku minta maaf, aku bilang janganlah kayak gitu, kan nggak baik. Aku kan niatnya baik juga, bukan macam mau duitnya aja ke mau apalah segala macam, enggak. Aku nggak mau kayak gitu, kita sama-sama happy aja gitu, aku bilang sama dia. Tuh kalau misalnya ya jodoh, kalau enggak ya udah mikirnya gitu, kita kawan aja gitu kan, nggak usah anggap lebih-lebih. Aku ngomong gitu dengan dia karena di saat itu aku lagi punya boyfriend. Aku lagi ada boyfriend juga di Indonesia, jadi aku nggak gitu sangat
macam berharap dengan dia lah, tapi karena aku di Malaysia, karena aku di KL, jadi aku macam ya udahlah, kalau dia mesti bisa aku harapin ya nggak apa-apa gitu. Maksud aku begitu jahat juga ya guys. Tapi tak ada sampai jahat macam itu sangat. Lepas tuh kemudian aku telepon sayang kan, sayang kata sayang lagi di rumah. Kemudian aku cakap nggak ada ke acara untuk tahun baru, dia kata nggak ada, memang karena dia orang di rumah. Lepas tuh aku aja sayang keluar ya masa itu kan, tapi sayang bilang jam di mana-mana. Ya memang jam di mana-mana jam. Di saat itu pun aku ngerayain tahun baru, kami ketindih jam. Memang benar-benar jam itu kayak macet gitu guys, macet yang berlebihan. Memang lah namanya tahun baru kan biasa. Lepas itu aku tuh telepon dia lagi di stasiun kereta api LRT KLCC. Baru dari KLCC tengok kembang api. Udah, aku berharap dia boleh cuman karena aku malam tahun baru, tapi dia nggak bisa. Ya udah, aku join dengan kawan itu lagi. Nah, kita janji nih esoknya jumpa ya apa? Ya kan? Esoknya kita jumpa di 1 Januari 2018. Nah, di situ kita benar-benar jumpa sampai sekarang nggak berpisah. Begitu. Jadi cerita itu memang lucu-lucu unik lah. Udah kayak gitu 1 Januari itu saya jumpa aku dekat mana? Dekat KL ya. Saya jumpa aku dekat KL kan? Dekat KL, dekat KLCC pula. Apa namanya apa tempatnya? Sogo ya? Sogo lah sayang. Saya jumpa aku dekat Sogo. Di saat itu aku lagi kerja ngebedak kan. Oke. Di hari itu aku jumpa dengan dia, aku lagi kerja ngebedak. Bukan kerja sih sebenarnya, have fun aja. Lepas itu aku jumpa dengan dia. Ya udah, di saat itu kita ketemu untuk yang pertama kali setelah kita berpisah, dan sampai sekarang kita pun nggak pernah berpisah lagi guys. Jadi di situ memang masa yang memacu lah rasanya. Ada kesal juga kan karena pernah tipu, tapi ya udahlah gitu. Lepas itu kita jumpa, kita pergi mana Pak? Kita pergi makan ya. Aku punya kawan, kemudian kita pergi makan ya sayang. Kita pergi makan guys. Tahu tak? Aku dibawa dia pergi makan ke Subang ya Pak. Yang kita makan teppanyaki, ingat nggak? Kayak beli baju aku, karena aku bilang aku nggak punya baju. Memang aku nggak punya baju. Aku mau pulang sebenarnya, tapi dia tahan aku. Dia kata jangan pulang lah katanya. Jadi ya udah, aku nggak ada baju, bilang. Dia belikan baju. Kemudian kita makan teppanyaki ya, makan Jepun. Aku nggak pernah makan Jepun guys, jadi aku nggak tahu makanan Jepun sama sekali, nggak tahu ya Pak. Dia pertama kali makan, kemudian dia kenali aku makan Jepun, tapi aku nggak makan. Aku makan apa itu? Nasi goreng ya sayang. Aku makan nasi goreng guys, dia makan nasi Jepun, aku makan nasi goreng. Kemudian lepas itu kita kemana lagi sayang? Lepas itu berputik lah kita punya percintaan. Udah gitu. Lepas itu karena aku di sini nggak tinggal tempat siapa-siapa, jadi aku nginepnya di hotel. Dia sewakan aku hotel di saat itu dekat rumah ya Pak, dekat rumah sini. Dia sewakan aku hotel dalam 3 hari ke 4 hari sayang. 3 hari ya? 3 hari 2 malam. Aku disewakan dia hotel, aku duduk di hotel dengan dia enggak lah, dia pulang ke rumah karena rumahnya dekat. Jadi makan, dia jemput aku, kami jalan selama 3 hari ya Pak, karena cuti 2 hari kan. Kemudian aku pun mutusin untuk balik ke Indonesia ya sayang. Aku balik kan, dia antar aku malam itu ke TBS stasiun bus lah, karena aku dari sini ke Batam naik ferry, jadi naik bus dulu daripada Kuala Lumpur JB itu naik bus selama 4 jam. Jadi aku suka perjalanan malam karena malam itu nggak panas, senang aja, nyampe bus tidur. Lepas itu ya udah kontak dengan dia lagi. Lepas aku balik Batam kan, balik Batam karena aku punya visa pun memang nggak mau lama, sekedar cuman bercuti dekat sini dalam 2 minggu kayaknya. Aku disini sudah selama 2 minggu, seminggu dengan dia, seminggu dengan aku punya kawan yang sebelum jumpa. Lepas aku balik Batam, dan itu kita
apa namanya, kontak lagi ya Kak, kontak lagi ya macam biasa, makin apa makin have fun. Terus aku masuk sini lagi ya sayang. Aku baru dapat tahu kau tak ada 3 anak, kau ada 1 anak. Lepas kemudian dia di saat dia pas 3 hari jumpa dengan aku itu, aku macam banyak jujur dengan dia lah. Aku bilang lah, aku itu bukan punya anak 3, anakku 1 aja, aku janda, memang aku janda. Lepas itu aku tak ada beban sampai aku bilang sama dia aku punya rumah, aku punya cicilan kereta, cicilan mobil. Lepas itu aku bilang banyak hal aku tipu dia biar supaya bukan apa ya, bukan kita mau nipu ya guys, karena laki-laki jumpa mau ajak kawin mestilah kita rasa macam aduh ini laki-laki ini nggak betul nih gitu, tapi dia betul. Kemudian aku jujur sama dia, aku jujur semuanya dengan dia, aku ngomong sama dia, aku janda, aku punya anak 1, aku begini, aku gitu, aku bercerai dengan suami aku kenapa, kapan aku bercerainya, aku ceritakan semua sama dia, karena aku orang yang nggak bisa menipu. Aku bukan nggak bisa menipu, tapi nggak pandai untuk nutupin satu masalah. Jadi ya udah, kalau kau mau dengan aku it's okay, begitu. Tadi mau kemana? Say hi dulu. Hello guys. Hello. Udah, gimana? Kemudian ya udah aku jujur sama dia. Digo cas lah. Pergi cas, tolong. Cas dulu nak. Cerita papa, please. Digo, Please. Kalau enggak kita nggak keluar ya. Oke? Kita ni sibuk kat sini, dia nak masuk gambar. Sitam. Ya, masukkan gambarnya. Aku tak suka, jangan buat. Beri sana cas dulu tu nak. Pegang pelan-pelan dulu tu. Masukkan di dalam gambar juga. Iya, nanti mau masukkan dengan Cas pun papa. Nanti di rumahnya. Oke. Tapi sana. Kemudian ya udah Belanja nggak ada. aku jujur, dia rupanya terpelajar. Dia pikir mungkin memang aku anak 3 guys, karena nggak mungkin dong anak 3 kayak gini. Kayak gini, aku takut cerita ini apa kan kayak. Kemudian ya udah jujur, saling jujur, kita memang saling jujur. Dia pun ngomong tentang masa lalu dia, tentang dia dulunya sebelum dengan aku dia punya girlfriend Melayu ya Pak, girlfriend Melayu. Couple udah lama, dalam 3 tahun ke 4 tahun Pak, 3 tahun, lepas itu berpisah sebabkan si perempuan selingkuh lah, dia orang punya problem. Ya udah, dia mungkin trauma, aku juga trauma karena aku trauma dengan mantan suami kan. Setelah itu kami saling jujur, memang nggak ada ditutupin dan memang jujur sekali di saat itu. Dan memang aku berpikir ya udahlah, mungkin aku akan terusin hidup dengan dia. Aku mikirnya di saat itu begitu ya, mungkin karena aku udah dengar kejujuran dia, aku udah tahu dia macam mana kan, family dia. Sebelumnya aku belum tahu family dia macam mana, aku cuma tahu pribadi dia aja. Tapi aku udah macam mutusin ya udahlah, aku serius gitu dengan dia. Kemudian kita saling sepakat ya Pak, kita sepakat untuk menghapus semua memori silam, nomor kontak aku, nomor kontak laki-laki, kemudian benda yang nggak penting macam itu aku hapus. Misal itu hapuslah cerita yang lama gitu. Dan dia juga dihapus kontak perempuan yang dekat dengan dia, semualah dia, karena memang dia nggak sosial mediaan ya guys, jadi ya nggak ribet sih, hapusin nomor orang ya sudah settle. Kemudian Pak, macam mana lagi setelah itu? Macam mana sayang ngomong sama aku, sayang menikah, ajak aku menikah, ajak aku serius. Di saat kita udah sesi curhat, sesi cerita, sesi pendalaman lah masa itu kan sayang. Macam mana? Nanti sambung. Dikata disambung guys. Cerita sikit sikit je. Macam mana sayang dulu awal mula ajak aku menikah, meyakinkan aku menikah, gitu. Meyakinkan. Gimana? Mula-mula saya nggak ngomong dengan aku langsung, saya ngomong dengan mami dulu. Masa itu
dia ajak aku menikah karena waktu pas aku curhat dengan dia, cerita dengan dia, aku bilang gini, bang, mesti abang mesti bang, aku nggak cari laki-laki yang boleh cuma, aku nggak cari laki-laki yang hanya untuk bermain-main. Aku bilang gitu dengan dia. Kalau abang mau main-main sama aku ya nggak apa-apa, is okay, aku juga main-main. Aku gituin sama dia. Karena aku mau cari yang serius. Aku punya anak, aku nggak mau anak aku terbeban atau terkena tempias lah karena kelakuan ibunya kan berganti-ganti pasangan. Jadi nggak ada satu laki-laki pun yang aku kenalin dengan anak aku, nggak ada, cuman dia. Dan alhamdulillah jadi suami pula. Jadi aku nggak mau, aku punya prinsip yang kuat, aku nggak mau kenal sama banyak laki-laki yang dia nggak bisa menjamin kehidupan aku dengan anakku. Apalagi dia nggak mau terima aku dengan anak aku. Kalau dia terima aku aja, dia nggak terima anak aku, bagus nggak usah. Nah di saat itu aku ngomongnya begitu dengan dia. Aku bilang aku nggak bisa menikah dengan orang yang nggak bisa terima aku, anak aku. Karena kami satu paket. Aku bilang gitu dengan dia. Kemudian dia mungkin dia nggak jawab apa-apa, dia nggak ngomong apa, dia nggak menjanjikan apa-apa juga. Tapi dia dengerin apa yang aku bilang. Lepas itu dia ngomong dengan orang tuanya, minta izin dengan ibunya atau mak dia, mami mau nikahin aku. Macam mana saya izin dengan mami masa itu kan? Tanya ulang. Soalan biasa. Ya macam mana soalan biasa itu, macam mana saya masa minta izin dengan mami lah? Tanya je lah, biasa. Tanya je lah. Tanyanya? Tanya, ni kita nak kahwin lah. Lepas tu? Macam terkejut lah. Kamu ada girlfriend dek? Dia tak tahu yang saya ada girlfriend. Ada. Terus? Dia tanya, oh ya ke? Serius ke? Tak serius. Budak mana? Dia tanya sebab maknya nggak tahu orang Indonesia. Dia ingat orang Malaysia. Jadi maknya tanya, ketanjak lah. Karena kan ialah mungkin nggak ada dalam circle family dia orang berkawin sama orang Indonesia gitu guys. Biasa orang Melayu menikahin orang Indonesia tuh macam lain sedikit kalau di sini. Lepas tu apa? Aku mana? Mami terperanjat. Mami Aku bagi tahu yang bukan orang sini. Terkejut sikit. terus Kemudian bila kau jumpa dia? sayang ajak aku jumpa dengan Mami 2019 awal tahun baru. Nah tanggal 1 atau tanggal 2 Tak muak. Yang kau datang muak. tak datang sini sayang, datang rumah ini. Yang satu hari sebelum aku pulang, ingat tak? Nah jadi kita sempat by street. Jadi mak dia ni mungkin macam terperanjat, bukan gak setuju ya guys. Mungkin apa ya dibilang kalau di sini Pak, macam nggak yakin gitu dia mau nikahin orang Indonesia. Masa itu belum tahu janda, jadi maknya mungkin nggak ambil serius masa itulah, nggak ambil serius. Kemudian kita lama ya Pak backstreet dengan Mami 1 tahun kita backstreet. Kita family dia tak tahu ya dia punya girlfriend. Padahal aku duduknya dekat sini juga. Jadi aku di sini di Malaysia ini disewakan apartemen ya Pak, sewa apartemen. Jadi dia pulang malam, dia pulang, lepas dia datang lagi dengan aku. Kemudian dia gitu nanti kalau misalnya dia pulang kerja dia datang ke aku dulu, lepas dia pulang ke rumah, lepas dia pulang lagi. Begitulah kehidupan kita selama 1 tahun ya Pak ya. Selama 1 tahun kita jalanin hidup macam itu. 1 tahun kan? 1 tahun 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, mungkin 1 tahun setengah kali ya Pak. 1 tahun setengah aku duduk di apartemen yang family dia juga nggak tahu. Kemudian aku ketemu dengan kakak ipar ya sayang, kakak ipar, abang ipar, dan aku sempat dibawa pergi juga untuk Emran ke Jamila yang birthday Pak masa itu, yang kita ke rumah abang Faijal. Jadi aku pernah dibawa juga pergi ke tempat family dia, tapi mak dia belum tahu lagi yang aku ini wujud gitu loh.
aku nih buat girlfriend dia gitu. Jadi kemudian saya cakap apa dengan mami? Hello guys, sorry ya tadi videonya terpotong karena baterainya mati. Oke, jadi singkat cerita itu tadi kita lanjutin nanti di next vlog selanjutnya. Next vlog selanjutnya kita akan ceritain macam mana proses kita menikah di sini, menikah di Malaysia, kemudian sekejap ya guys, kayaknya ada yang lain. Oke. Selanjutnya menikah dekat Malaysia, kemudian syaratnya apa aja yang harus kita penuhin untuk bisa menikah di sini. Terus perjalanan kita perjalanan proses pernikahan kita, kemudian restu, macam mana ibu dia atau mami ngerestuin pernikahan kita. Digo, please. Kemudian macam mana mami menyetujuin proses pernikahan kita, merestuin kita untuk menikah, karena nggak mudah untuk menikahi seorang janda guys, gitu loh. Apalagi suami aku ini adalah anak kesayangan dari ibu mertua aku gitu. Jadi ya di situ prosesnya sangat getir dan memang benar-benar memacu emosi juga gitu. Jadi ya udah, kita memutuskan untuk menikah dan kita menikah di 11 Januari 2018 dan selama proses pernikahan itu kita melalui rintangan sih guys ya, macam seperti kita pengunduran tanggal pernikahan disebabkan disebabkan lain hal gitu. Jadi semua itu nanti kita akan detail, kita akan bagi tahu di next vlog selanjutnya. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton, yang udah nonton. Terima kasih untuk yang setia dengan channel baru aku di Nagartika. Mungkin itu aja yang bisa kita kongsi, perjalanan kisah perkenalan kita sampai menuju pernikahan. Oke, next vlog selanjutnya kita akan detailkan semua bagaimana kita proses pernikahannya dan apa aja syarat-syarat untuk kita menikah. Oke guys, kalau begitu terima kasih. Selamat, sampai jumpa lagi di next di vlog selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa di subscribe ya guys, biar aku tuh semangat untuk buat konten. Tadi pun suami aku, dia yang ajakin aku konten. Dia kata, sayang ayo kita buat konten. Sebetulnya dia memang orang yang nggak berani untuk berbicara di publik gitu, tapi dia semangatin aku karena di masa pandemi ini aku tuh suka boring gitu. Jadi ya udah, inilah kegiatan aku sekarang. Manfaatin kamera yang ada, manfaatin laptop yang ada, aku buat konten YouTube cerita hidup kita. Oke, terima kasih. Bye. Papa. Oke, dia mau keluar. Oke guys, jadi wedding ring kita ada, nampak? Oke, wedding ring kita. Sayang, mana wedding ringnya? Wedding ring pernikahan kita. Nah, kata papa, jom sayang. Tengok sini. Papa tengok dia lagi banyak bawa barang, bawa masker. Coba kita mau keluar. Kita mau keluar lah papa. Sorry. Kita mau keluar. Aku punya bags. Oke sayang, mana wedding ringnya? Tunjukkan dulu bukti pernikahan kita. Tak nampak sayang. Oke, thank you guys. Bye, see you next time. Mana ma?